Kalau dulu jaranan itu namanya cuman jaranan ngasinan. Jadi jaranan ngasinan itu masih ada kaitannya dengan Gong Kyai Prada sampai sekarang. Jaranan Jur berdirinya itu mulai tahun 1921. Kenapa di sini Jaranan Jur itu dikasih nama Jaranan Ngasinan? Masalahnya dulu musim kemarau panjang di Kelurahan Sukorejo itu ada salah satu sumber atau mata air itu yang di situ asin airnya. Nah, berdirinya Jaranan Jur itu tahun 21, disitulah dikasih nama Jaranan Jur Ngasinan Kelurahan Sukorejo. Dikasih nama Jaranan Jur itu setelah Gong Kyai Prada waktu itu hilang, ketemunya di daerah Dadapan, depan Borodo Dadapan. Kalau dulu jaranan itu namanya cuman Jaranan Ngasinan. Ini ada kaitannya dengan Gong Kyai Prada. Masalahnya begini, dulu Gong Kyai Prada itu waktu hilang, waktu ketemu itu yang nemukan itu pekatiknya Mbok Rondo Dadapan. Waktu itu Dewi Sekartaji dari Kerajaan Jenggolo itu datang ke tempat Mbok Rondo Dadapan. Waktu gong itu ketemu, Dewi Sekartaji matur bahwa gong ini bisa dipindah ke sanggar apabila diiringi dengan jaranan ngasinan. Nah, setelah itu, pekatiknya Mbok Rondo Dadapan itu metik kelapa itu dari atas itu nggak bisa langsung jujur ke bawah, nggak bisa. Masalahnya di bawah itu ada puncunya Gong Kyai Prada itu tadi. Nah, setelah Gong Kyai Prada itu diangkat, dipindah ke sanggar di alun-alun itu, baru kelapa itu bisa jujur atau lurus ke bawah. Disitulah pertama kali namanya Jaranan Jur. Nah, ya orang dulu kalau jujur diganti nama Jaranan Jur. Maka dari itu semua jaranan yang ada di alun-alun tiap iring-iring siraman Gong Kyai Prada, jaranan ngasinan itu mesti di depan. Masalah ada gandeng jenengnya dengan Gong Kyai Prada. Nah, Jaranan Jur ini sebenarnya ada sejarah khusus. Sekarang contoh keluar Jaranan 6. Jaranan 6 itu menggambarkan prajurit dari Jenggolo, dari Kerajaan Jenggolo Kediri, itu disuruh sama ratunya yang namanya Lembu Amiluhur mencari Dewi Sekartaji yang menghilang dari Kerajaan Jenggolo. Tapi tidak bisa ketemu, tidak jumpa. Akhirnya keluar lagi Jaranan 2. Jaranan 2 itu menggambarkan Patih Tamenggito dengan Putut Jonggololono. Lembu Amiluhur waktu itu dia pasang Giri Sayembara, siapa saja yang bisa menemukan Dewi Sekartaji bakal menerima hadiah Kerajaan Jenggolo sesigar semongko. Nah, waktu itu akhirnya mendengar sayembara dari Lembu Amiluhur dari Kerajaan Jenggolo, akhirnya ada prajurit 2 ini tadi masuk di situ mencari Dewi Sekartaji. Akhirnya di situ, makanya kalau keluar Jaranan 2 itu perangnya Putut Jonggololono dengan Patih Tamenggito. Keluar lagi Jaranan 2 itu Panji Asmara Bangun. Nah, Panji Asmara Bangun melihat ada prajurit 2 orang ini berkelahi, akhirnya dilerai sama Panji Asmara Bangun. Akhirnya sama-sama mencari Dewi Sekartaji. Itu. Jaranan 6 yang Barongan itu Singobarong. Nah, Barongan itu Singobarong. Waktu musim kemarau panjang, peceklek, larang pangan. Akhirnya Barongan itu sebenarnya jelmaannya dari perampok. Perampok itu keluar dari persembunyiannya, masuk ke kampung-kampung. Nah, akhirnya jumpa sama prajurit 6 yang dari Jenggolo, itu akhirnya perang akhirnya Barongan itu kan kalah. Keluar lagi Jaranan 6 itu dengan celengan, kirian dengan tetek melek.
Itu macam kirian itu sebenarnya yang celeng itu jelmaannya Kolo Srenggi, Patih Kolo Srenggi. Nah, Patih Kolo Srenggi ini dia itu gandrung sama Dewi Sekartaji. Padahal yang digandrung waktu itu kuda titiannya prajurit dari Jenggolo. Gitu. Nah, akhirnya Kolo Srenggi nanti kan perang sama anjing pelacak itu tadi. Akhirnya kan sama-sama Kolo Srenggi akhirnya kan kalah. Itu sejarah cerita yang sebenarnya. Nah, untuk gerakan-gerakan untuk jaranan ini memang lain daripada yang lain. Makanya saya sebagai ketua jaranan Ngasinan, untuk jaranan ini pesan dari pendahulu-pendahulu kami memang tidak boleh dikreasi dan tidak boleh dirubah. Harus yang aslinya, harus yang original, yang aslinya dulu. Gitu. Makanya sekarang ini walaupun sekarang kan jaranan banyak kesenian, dikreasi musiknya memang luar biasa. Tapi untuk jaranan Ngasinan ciri khasnya tetap dengan yang sama yang dulu. Kenapa jaranan ini kok tua-tua? Begini, jaranan ini khusus untuk hari-hari yang sakral itu memang menampilkan yang tua-tua. Jadi anak-anak muda itu ada, anak-anak kecil ada, jadi ada 3 lapis jaranan ini. Tapi kalau khusus yang hari-hari sakral itu memang yang tua-tua. Dan pesan dari pendahulu-pendahulu kami dulu, kalau yang hari-hari sakral atau orang-orang nazar, jaranan ini diundang, bahkan tidak dibayar 1 sen pun tidak apa-apa. Itu pesannya macam itu. Makanya jaranan yang ada di Kabupaten Blitar ini memang perlu dilestarikan.